Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam transformasi pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 dengan judul besar Visi Guru Penggerak, menggunakan model manajemen perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif Bagja. Perkenalkan, saya Ikro Nuriman, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Dibimbing oleh fasilitator yang hebat, Ibu Yosefa Ratnawati Indriatmo, dan didampingi oleh pengajar praktik yang energik, Bapak Abdul Karim. Adapun tujuan pembelajaran pada modul 1.3 ini, pertama, mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apakah itu pendekatan inquiry apresiatif? Pendekatan inquiry apresiatif merupakan pendekatan yang dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah. Cari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif terdiri atas B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Pada langkah pertama, membuat pertanyaan utama. Pernyataan utama ini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran yang menjadi potensi sebuah peluang perubahan. Pada tahap kedua, ambil pelajaran. Pada tahap ini berisikan pertanyaan lanjutan yang merupakan kumpulan pengalaman positif yang telah dicapai dan akan dijadikan sebagai pembelajaran dari hal positif tersebut. Tahap ketiga, G. Gali mimpi. Pada tahap ini berisi narasi tentang kondisi ideal yang diharapkan terjadi jika prakarsa perubahan telah terwujud. Berikutnya, jabarkan rencana. Pada tahap ini berisi rumusan rencana tindakan yang dapat membantu mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Dan A. Atur eksekusi. Tahap ini berisi langkah-langkah yang diambil
dan siapa yang nantinya akan mengatur dan bertanggung jawab atas prakarsa demi terwujudnya visi yang telah dirumuskan. Visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berkompeten di bidang teknologi. Penjelasan dari komponen visi yang saya susun itu yang pertama, berkarakter. Berkarakter ini menggambarkan profil Pancasila dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, dan bergotong royong. Yang kedua, berkompeten. Berkompeten ini menggambarkan profil Pancasila dari dimensi berkebinekaan global, kreatif, dan bernalar kritis. Setelah itu, saya menyusun prakarsa perubahan. Meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran informatika dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan sebagai berikut. Untuk B, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik pada pelajaran informatika dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi? Tindakan dari pertanyaan tersebut, yang pertama, mencari referensi dan jurnal penelitian tentang cara meningkatkan minat dan motivasi peserta didik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, melakukan diskusi dengan tim bimbingan konseling untuk mengetahui karakteristik peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Berikutnya, melakukan kolaborasi dengan komunitas praktisi informatika di lingkup sekolah dalam mendesain pembelajaran yang interaktif. Tahap yang kedua, A. Ambil pelajaran. Pertanyaan pada tahap ini adalah, siapakah guru yang memiliki kompetensi di bidang IT dan menerapkannya dalam proses pembelajaran di kelas? Biasanya, itu melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan ketua program keahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi (TJKT) untuk meminta masukan guru yang kompeten di bidang IT. Kemudian setelah itu mencari referensi dan jurnal penelitian tentang media pembelajaran yang dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar pendidik. Dan pertanyaan kedua pada tahap ini, bagaimana menentukan media pembelajaran yang dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik pada pelajaran informatika? Itu dengan melaksanakan proses pembelajaran yang dapat menuntun peserta didik menjadi aktif dengan memberikan keleluasaan pada peserta didik untuk mengeksplor potensinya masing-masing. Pertanyaan ketiga pada tahap ini, aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik pada pelajaran informatika? Tindakannya itu memberikan gambaran terkait manfaat informatika di dalam kegiatan dunia usaha dan dunia industri ataupun di kehidupan sehari-hari. Tahap ketiga, gali mimpi. Pertanyaan yang ada pada tahap gali mimpi, yang pertama, ketika minat dan motivasi belajar peserta didik sudah meningkat, kebiasaan baru apa yang akan terjadi? Jawaban dari pertanyaan itu adalah
peserta didik semakin semangat dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran mapel informatika. Pertanyaan kedua dari Gali Mimpi, bagaimana perasaan peserta didik ketika berminat dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran mapel informatika? Jawabannya, peserta didik akan merasa senang dan bahagia karena dapat melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pertanyaan ketiga pada ini, apa saja hal-hal baru yang peserta didik bisa lakukan setelah memiliki kemampuan di bidang informatika? Jawabannya, peserta didik dapat menerapkannya pada mata pelajaran lain. Contohnya pada mapel desain dasar, peserta didik dapat menggunakan Canva, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, dan lain-lain. Pertanyaan keempat, pada tahap ini, sumber daya apa yang akan tersedia untuk mempertahankan minat dan motivasi belajar peserta didik pada mapel informatika? Dari pertanyaan ini adalah itu sumber daya guru IT yang handal di program kalian TJKT. Itu memiliki lab komputer yang dilengkapi dengan pendingin ruangan sehingga nyaman dalam belajar. Yaitu spesifikasi PC yang sangat baik dan tersedianya jaringan internet. Tahap berikutnya, J. Jabarkan rencana. Adapun pertanyaannya itu, apa langkah pertama yang harus saya lakukan agar pembelajaran informatika dapat menarik dan memotivasi peserta didik? Itu tentunya membuat perangkat pembelajaran atau modul ajar dilengkapi dengan LKPD dan membuat media pembelajaran yang bervariasi dan menarik minat peserta didik. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa target ketercapaian dalam meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik? Targetnya, peserta didik dapat menghasilkan karya atau produk dari hasil pembelajaran informatika. Contoh, mendesain poster atau gambar dengan menggunakan salah satu aplikasi, bisa Canva, Adobe Illustrator, atau Adobe Photoshop, dan lain-lain. Kemudian, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target keberhasilan tersebut? Waktu yang dibutuhkan itu setiap selesai pokok bahasan materi, dilakukan evaluasi dan refleksi dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Apabila ada peserta didik yang belum mencapai target, dapat dilakukan pembinaan dan bimbingan agar peserta didik tersebut dapat terpacu motivasinya. Lalu, pertanyaan berikutnya, apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung ketercapaian target tersebut? Tindakannya tentunya pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan ketua program kalian TJKT dan guru-guru yang membidangi IT. Kemudian juga mempersiapkan fasilitas pendukung seperti media pembelajaran interaktif dan ketersediaan lab komputer yang memadai. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana tindakan yang dilakukan agar minat dan motivasi belajar peserta didik dapat berlanjut pada pokok bahasan berikutnya? Yaitu tindakannya memberikan penghargaan dan apresiasi pada peserta didik yang memiliki karya inovasi. Selain itu, menampilkan hasil karya inovasinya melalui media sosial yang dimiliki oleh sekolah.
Tahap akhir dari bagian ini adalah atur eksekusi. Dari pertanyaan di sini, pertama, siapa yang bisa mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi saya dalam menerapkan pembelajaran interaktif yang dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik? Tindakannya tentunya berkolaborasi dengan komunitas praktisi informatika yang ada di sekolah, atau bisa juga berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan pengawas sekolah untuk mengobservasi dan mensupervisi proses pembelajaran serta melakukan refleksi dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan setiap 2 bulan sekali. Apa saja indikator keberhasilan tercapainya peningkatan minat dan motivasi belajar peserta didik pada pelajaran informatika? Itu indikatornya, peserta didik menunjukkan semangat dalam mengikuti pembelajaran informatika dengan berperan dalam proses pembelajaran sehingga tercipta pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan peserta didik sudah terbiasa menggunakan dan mengoperasikan komputer dengan memanfaatkan software yang tersedia di komputer. Lalu, bagaimana mengevaluasi ketercapaian peningkatan minat dan motivasi belajar pendidik pada pelajaran informatika? Tindakannya adalah membuat instrumen penilaian, baik itu berupa lembar observasi, angket, skala sikap, dan wawancara langsung dengan peserta didik terkait minat dan motivasi saat belajar mapel informatika. Demikian rancangan prakarsa perubahan berdasarkan tahapan bagja yang saya susun. Semoga dapat bermanfaat dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Ikral Nuriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.